Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan tradisional. Untuk anggota kelompok dari kelompok 6 ada 5. Yang pertama, Alivia Wardi Lestari dengan NIM 010. Nomor 2, Jusnia Ulfa dengan NIM 014. Nomor 3, Dwi Haryanti dengan NIM 020. Yang keempat ada Meta Putri dengan NIM 039. Dan yang kelima ada Marta Angel Safadila dengan NIM 060. Pertama ada gambaran hakikat akuntansi. Akuntansi dari segi bahasa berasal dari kata to account yang berarti memperhitungkan. Account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Terus selanjutnya ada tujuan akuntansi. Di sini terdapat 3 tujuan akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Lalu yang kedua ada menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Lalu yang ketiga, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Lalu ada peran akuntansi, ada 3. Yang pertama, akuntansi dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, ada akuntansi membantu mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, ada akuntansi membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Untuk selanjutnya ada karakteristik dan perkembangan teori akuntansi. Untuk karakteristik sendiri itu ada 3. Yang pertama ada normatif, deskriptif, dan prediktif. Untuk yang normatif itu menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan atau prinsip idealnya. Yang kedua ada deskriptif, yaitu menggambarkan praktik akuntansi yang ada di dunia nyata. Yang ketiga ada prediktif, yaitu memungkinkan prediksi dampak ekonomi dari suatu kebijakan akuntansi. Untuk yang kedua ada perkembangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perekonomian, konsep akuntansi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern. Standar internasional seperti IFRS dan GAAP adalah hasil pengembangan teori yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Verifikasi teori ekonomi. Verifikasi teori ekonomi merupakan sebuah prosedur untuk menentukan apakah suatu teori itu sah atau tidak. Keputusan untuk validitas teori itu bergantung pada sasaran dan juga tataran teori yang sedang diverifikasi. Cara verifikasi teori akuntansi. Yang pertama ada teori akuntansi normatif. Diverifikasi dengan penalaran logis menilai apakah suatu asumsi yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi itu masuk akal. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Diverifikasi studi melalui empiris yaitu observasi dan objektif terhadap fenomena akuntansi dengan metode ilmiah dan juga pengujian statistik berdasarkan sampel. Yang ketiga ada teori akuntansi sintaktik, yaitu diverifikasi dengan penalaran logis karena tidak berkaitan langsung dengan fakta. Yang keempat, teori akuntansi normatif, yakni diverifikasi dengan cara penalaran yang logis, menilai apakah asumsi yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi itu masuk akal. Yang kelima, teori akuntansi pragmatik, yakni diverifikasi dengan penelitian 5 empiris berdasarkan asumsi bahwa informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, teori akuntansi semantik, yakni diverifikasi dengan secara empiris dengan mengamati fakta. Yang ketujuh ada teori akuntansi positif, diverifikasi melalui studi empiris, yaitu observasi objektif terhadap fenomena akuntansi dengan metode ilmiah dan juga pengujian statistik berdasarkan sampel. Yang kedelapan, teori akuntansi sintaktik, yakni diverifikasi dengan penalaran logis karena tidak berkaitan langsung dengan fakta. Selanjutnya yaitu metodologi perumusan teori akuntansi. Nah, dalam ilmu lain, pastinya dibutuhkan suatu metodologi untuk merumuskan suatu teori. Namun, dalam akuntansi, perbedaan opini, pendekatan, dan nilai di antara praktik akuntansi serta riset akuntansi mengarah pada penggunaan 2 metodologi, yaitu yang pertama teori deskriptif akuntansi,
yang mengarah pada suatu seni yang tidak dapat diformalisasikan, dan metodologi yang digunakan adalah usaha untuk menjustifikasi apa yang terjadi dengan mengodifikasikan praktik akuntansi. Teori ini mengandalkan praktik yang ada dan berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan yang kedua yaitu ada teori normatif akuntansi dan berusaha untuk menjustifikasi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Teori ini menjustifikasi beberapa praktik akuntansi yang seharusnya dipergunakan. Kedua teori ini penting karena isu akuntansi sangat kompleks. Beberapa contoh teori akuntansi deskriptif meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan karya yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Dan juga ada dua orientasi utama dalam akuntansi, yaitu akuntansi operasional dan akuntansi ekuitas. Akuntansi operasional ini menyediakan informasi untuk manajemen dan investor, sedangkan akuntansi ekuitas berkaitan dengan keadilan pemegang saham. Selanjutnya, pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama, pendekatan non-teoritis ada dua, pendekatan pragmatis dan pendekatan kekuasaan atau otoritas. Pendekatan pragmatis terdiri atas penyusunan suatu teori yang ditandai oleh kesamaannya dengan praktik dunia nyata yang berguna, dalam artian memberikan solusi yang sifatnya praktis. Sedangkan pendekatan kekuasaan untuk perumusan suatu teori akuntansi yang terutama dipergunakan oleh organisasi profesional terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dari praktik-praktik akuntansi. Yang kedua, ada pendekatan deduktif. Dalam penyusunan teori manapun diawali dengan dalil dasar dan diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Langkah-langkah untuk memperoleh pendekatan deduktif, yang pertama ada menentukan tujuan dari laporan keuangan, memilih postulat dari akuntansi, menghasilkan prinsip dari akuntansi, dan mengembangkan teknik dari akuntansi. Pendekatan induktif dalam penyusunan dari suatu teori diawali dengan observasi dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Pendekatan induktif untuk suatu teori mencakup 4 tahap. Yang pertama, mencatat seluruh observasi. Kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang kembali, seperti dan kesamaan. Yang ketiga, penurunan induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan berulang. Dan yang terakhir, menguji generalisasi. Dan pendekatan etis, inti dasar dari pendekatan etis terdiri dari konsep kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan. Commit on auditing prosedur mengacu pada kriteria dari kewajaran dari penyajian. Ada kepatuhan, pengungkapan, konsistensi, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya, pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Juga tersirat dalam pendekatan ini adalah adanya ekspektasi bahwa data akuntansi berguna dalam pembuatan pertimbangan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuannya, pendekatan ini mengasumsikan keberadaan dari nilai sosial baku yang mungkin digunakan untuk kriteria untuk menentukan teori akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ekonomi. Dalam merumuskan suatu teori akuntansi, menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Kriteria umum yang dipakai ada 2, kenyataan ekonomi dan konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan termasuk antara lain distribusi kesejahteraan, tingkat risiko agregat dan alokasi risiko di antara individu, konsumsi dan produksi agregat, alokasi sumber daya antar perusahaan, penggunaan sumber daya untuk produksi, sertifikasi penyebaran, pemrosesan, analisis dan interpretasi dari informasi keuangan, penggunaan sumber daya dalam pengembangan, penyesuaian, penekanan, dan litigasi dari regulasi, dan yang terakhir, penggunaan dari sumber daya dalam sektor privat mencari informasi. Untuk pendekatan yang terakhir ada pendekatan selektif. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif adalah pendekatan yang merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan, bukan hanya satu pendekatan saja. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur. Yang pertama ada pendekatan peraturan, yang kedua ada pendekatan perilaku, yang ketiga ada pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Jadi sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan tradisional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.